Pertumbuhan dari face-to-face transaction, lalu digital ataupun super app dan juga elektronik paling tinggi di digital. Betul. Nah, boleh Pak dijabarkan ini berapa tinggi perubahannya? Jadi perubahan digital kalau kita lihat year on years itu naiknya sekitar 47%. Jadi kita compare tahun dengan tahun lalu. Jadi untuk posisi November itu antara digital sama sama elektronik itu di angka sekitar 30 juta. Berarti naik kurang lebih 17% ya Pak ya? Tapi compare dengan digital tahun lalu itu naiknya 40% lebih, 47%. Oh, naiknya 40%. Years on years. Oke. Jadi kalau di tahun lalu kita itu digital kita itu mungkin di angka masih belasan juta selama 11 bulan, nah, maka di tahun ini itu dia sudah tembus di angka 30 juta. Oke. Tapi yang elektronik itu angkanya relatif hampir sama. Oke. Jadi yang retailer kita relatif turun. Jadi angkanya adalah sekitar 11-12 juta. Iya, sebenarnya karena elektronik juga bagian dari digitalisasi ya Pak ya, makanya itu juga cukup bertumbuh. Tapi pertumbuhan dari face-to-face transaction-nya ada penurunan. Ya, tapi kami elektronik sama digital kita pisah. Iya. Ya kan, kalau elektronik kan kita perlu alat bantu. Yes, betul. EDC dan segala macam. Baik. Secara nasabah pun kami di Jawa Timur tuh punya nasabah tuh rekening itu hampir sekitar 9 juta lebih. Nah, yang sudah jalan di super apps kita for time being di angka di atas 600 ribu lebih. Nah, ini yang salah satu challenge seperti yang Saf sampaikan tadi. Bagaimana kami menggiring nasabah. Sisanya Pak tadi ya? Mereka masih suka bertransaksi di teller kita face to face atau secara offline. Nah, ini yang salah satu kiat yang akan kita lakukan untuk menggiring mereka. Kita gunakan agen kita yang kita pasang di desa-desa. Oke, dan biasanya Pak transaksi digital ini menyisakan data. Nah, data ini manfaatnya untuk Bank Jatim? Jadi data betul. Jadi data kami lakukan data analitik Saf. Jadi data-data transaksi kami olah berdasarkan aging, berdasarkan segmen bisnis. Nanti kami tayangkan dengan bisnis intelligence. Nah, di situ kami lengkapi data tadi dengan digital marketing. Jadi kalau Saf lihat di G-Connect mobile kita, itu kita pumping itu dengan skenario tersendiri atau tagline tersendiri. Let's say, pertama kita kasih klaim di greetingnya, mungkin saat ini kita lagi fokus untuk transaksi PBB. Bayarlah PBB Anda menggunakan G-Connect mobile Bank Jatim dengan Kris. Itu kami tayangkan. Termasuk kita di Bank Jatim ada untuk kredit KPR massal dengan rate yang relatif sangat murah. Nah, itu kita promosikan ke nasabah kita yang menggunakan super app kita di angka 600 ribu lebih. Itu kita pakai digital marketing. Dan itu impact-nya sangat besar, signifikan. Terutama kita lihat dari transaksi. Karena transaksi peak kita yang sangat menyenangkan kita di Jawa Timur, saat one days kita pernah tembus transaksi di atas 4 juta. Oh, wow. Sebelumnya kita akan transaksi satu hari kita tuh kan di bawah 2 juta. Jadi impact daripada digital marketing kita mengolah dari data, kemudian kita surati, kita email, kita kasih nasabah kita dengan email, jadi tidak perlu face to face. Jadi dengan G-Connect Mobile itu memberikan impact yang sangat signifikan. Iya. Dan jika berbicara tentang teknologi, digitalisasi, kita nggak bisa lepas Pak dari artificial intelligence. Nah, apakah pendigitalisasian di Bank Jatim ini juga akhirnya mengadopsi AI ini Pak? Betul. Jadi saat ini kami sudah buat master plan untuk implementasikan AI atau machine learning. Jadi artificial intelligence machine learning kita tetap perlu data. Data kita bisa structure, unstructure, video atau non video atau suara. Nah, kami saat ini dalam proses persiapan data itu. Termasuk dokumen-dokumen kredit kita, dokumen pembukaan rekening, itu kami sediakan berupa digital. Nah, dan ini yang kami olah. Saat ini kami masih dalam tahap preparation
untuk membuat data foundation atau data governance. Nah, nanti di 2024 kita terapkan dengan machine learning atau artificial intelligence. Di situ kita tambahkan metode-metode statistik untuk pengolahan data, pola, dan seterusnya. Iya, berarti Bank Jatim sudah mengadopsi ya Pak ya, hanya tinggal peluncuran saja nantinya machine learning ini ya Pak ya? Betul. Oke, dan jika berbicara teknologi lagi Pak, ini berkaitan dengan artificial intelligence, banyak orang yang melihat saking cerdasnya AI ini juga memiliki ancaman seperti pisau bermata dua. Nah, bagaimana Bank Jatim ini bisa memastikan keamanan data bagi para nasabahnya? Baik, Saf, jadi security itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan security itu semua pihak, karena kita bank penuh dengan regulasi, baik itu OJK, BI, auditor, semuanya fokus ke security. Untuk itu kami Bank Jatim, kami jaga security dengan baik. Caranya bagaimana? Kami ikuti framework yang standar. Jadi ada framework yang dibuat oleh OJK, kami follow dia. Kemudian ada framework yang dibuat oleh best practice. Banyak ada US Signal, kami follow itu. Dan kami lakukan juga itu adalah sertifikasi dengan ada yang badan resmi dari pemerintah, BSSN. Kami minta mereka melakukan assessment ke kita. Dan kami lakukan juga pen test ke pihak ketiga. Jadi kami minta tolong dicek lah seberapa resilience kami kalau terjadi terhadap ancaman. Nah, itu kami lakukan secara berkala dan proaktif pun kami internal. Kami lihat threat yang populer saat ini apa. Kami lakukan juga tuh threat itu berapa readiness kita. Kami lakukan misalnya PC-PC yang kami miliki, kami pasangin pengaman, misalnya antivirus, kemudian kami aktifkan ada firewall, kami aktifkan hardening. Konsep-konsep security itu tetap kami penuhi. Tapi namanya kita akan berupaya dari security dengan baik. Tapi mudah-mudahan kita tetap aman dan kami berupaya. Karena security itu memang bukan hanya PR di perbankan ya Pak, PR di semua sektor namanya cyber security untuk mengamankan data ini. Dan Pak sebagai Direktur IT, tadi kami juga sempat mengulas mengenai IT Master Plan. Mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut Pak, IT Master Plan apalagi yang sedang digarap sekarang, inovasi apalagi yang akan dibuat ke depannya, silahkan Pak. Baik, Saf. Jadi IT Master Plan Bank Jatim, kami bagi 3 tier. Tier 1 itu adalah yang close dengan kita, itu Pemda, Pemkot. Jadi seluruh ekosistem yang ada di Pemda sama Pemkot itu kita buatkan digital. Nah, masuk ke tier 2 itu yang Pemkot dengan customernya. Itu masuk ring 2, tier 2. Nah itu kita buat juga ekosistem. Dan yang ketiga itu adalah untuk masyarakat umum. Itu yang kita sebut dengan Red Ocean. Nah itu yang kita compete. Nah, IT Master Plan kita mengacu ke 3 itu tadi. Nah, untuk realisasi atau implementasinya, maka kami persiapkan. Ada arsitektur untuk data, seperti yang kita sampaikan tadi. Kita buat data arsitektur, kita buat standar yang ada dari data, apakah ada box, itu kami penuhi, termasuk artificial intelligence. Yang kedua, kami desain juga arsitektur untuk security. Dan yang ketiga, dari infrastruktur. Jadi server, hardware yang kita miliki, itu kita remajakan. Dan yang keempat, kami lihat juga dari sisi aplikasi. Jadi teknologi apa yang paling mudah bisa kita kembangkan sekarang. Contoh misalnya, kita main di microservices, kita main di dashboard. Bagaimana membuat dashboard itu semudah mungkin, seperti kita bermain dengan Excel. Dan terakhir, yang gak kalah penting, kita siapkan juga itu adalah dari arsitektur dari governance. Karena tata kelola ini sangat penting. Jadi supaya bisa kita running daily activity bank itu secara tertib dan sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, baik. Dan salah satu dari tren data analisis ini adalah tidak ada laginya pemasaran
pengkategorian pelanggan karena setiap orang itu unik. Nah, ini boleh Pak dijabarkan lebih lanjut dan apakah Bank Jatim juga menerapkan hal serupa? Kami masuk itu. Kenapa? Karena dari data yang kita ada, kita bisa melihat, kami sebut namanya golden record. Jadi kita punya nasabah. Berapa banyak nasabah kita yang transaksi satu bulannya let's say lebih dari 30 kali atau lebih dari 20 kali. Nah, itu kami treatment khusus. Itu berarti mereka kan murni kita sebut dengan golden record-nya Bank Jatim. Itu adalah betul-betul yang sangat loyal ke kita. Nah, mungkin itu kita kasih untuk priority banking. Oke. Dan kita offering produk-produk tertentu ke mereka gitu loh. Itu kita lakukan. Dari adanya IT Master Plan ini, lalu penerapan strategi khusus, apalagi Pak yang ditargetkan di tahun 2024 ini terkait IT-nya? Jadi 2024 yang kita targetkan, kita bermain fully dengan ekosistem. Jadi ekosistem yang kita perkaya. Ekosistem itu kita arahkan seperti yang saya sampaikan tadi tier 1, kita masuk yang bisnis yang utama yang sering yang dimiliki oleh Pemda. Misal rumah sakit. Kami lagi menggarap sekarang untuk rumah sakit, ekosistem dengan Bank Jatim sebagai agen to payment system. Jadi di situ pasien, kemudian vendor yang ada di rumah sakit, kemudian itu bagaimana jalan dalam satu lingkungan kita. Misalnya kan di rumah sakit barangkali ada kan pemasok untuk alat kesehatan, ada asuransi, pasien demikian juga, ada pasien dari satu company, company-nya mungkin menggunakan asuransi lain. Nah, ini bagaimana semuanya itu kita bentuk dalam satu ekosistem sehingga merupakan jadi satu kesatuan. Itu dari sisi rumah sakit. Yang kedua, kita lihat juga ekosistem yang sangat menarik adalah sekolah. Sekolah itu di Jawa Timur itu sangat banyak, termasuk pesantren di dalam. Nah, ini kami buat juga ekosistem. Jadi mereka bayar SPP harian di kita, bagaimana jadwal guru ngajar, bagaimana prestasi siswa. Itu kita masukin di dalam. Demikian juga untuk orang tua. Ingin melihat bagaimana progres kemajuan si anak di sekolah. Itu lagi kami siapkan juga aplikasi ekosistem untuk persekolahan, termasuk di pesantren. Iya, itu kan berarti tadi Bapak menyebutkan ekosistem di sektor kesehatan, sektor pendidikan ya Pak ya. Kami juga ingin tahu Pak bagaimana dengan perkembangan sektor UMKM. Ini kan UMKM juga banyak ya Pak di Jawa Timur dan bagaimana mereka bisa mengadopsi ini dan perkembangannya seperti apa Pak? Ya, menarik di UMKM. Jadi UMKM pun kami lakukan karena Jawa Timur itu UMKM-nya sangat besar. Itu angka mungkin sekitar 20% yang ada di nasional itu di sekitar 10 jutaan. Nah, kami di UMKM strategi yang kami lakukan selain secara banking konvensional kami lakukan pembiayaan ke mereka, tapi kami buat ekosistem sama mereka. Kita kerjasama dengan Pemda. Jadi Pemda itu punya banyak UMKM binaannya. Kemudian ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemda. Misalnya let's say Pemda punya pasar daerah. Itu kan di pasar itu kan banyak pelapak itu. Mungkin bisa ratusan atau ribuan. Nah, mereka bayar retribusi ke kita. Dan UMKM-nya itu kita gabungkan dengan yang dimiliki Pemda. Kayak di Pemda sekarang ada namanya Jatim Bejo, khusus untuk Jawa Timur. Nah, itu kami linkkan, kami integrasikan ke situ dan payment sistemnya menggunakan Bank Jatim. Itu yang kami targetkan di tahun 2024 itu ratusan pasar yang akan kami garap segera. Oke, berarti kemitraan adalah target juga ya Pak ya di tahun 2024 untuk memperluas mitra tidak hanya di sektor pendidikan, kesehatan, tetapi lebih banyak lagi sektor yang bisa digrab atau ditangkap oleh Bank Jatim. UMKM itu kan sangat positif. Dia memperkecil pengangguran, membuka lapangan kerja, dan menaikkan ekonomi.
Iya, bahkan ekonomi nasional, Pak. Ekonomi nasional. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Zul atas diskusinya. Tentunya kita berharap semoga perkembangan digital bank dari Bank Jatim sendiri betul-betul bisa memberikan dampak khususnya untuk wilayah Jatim dan juga nasional. Dan semua inovasi yang tadi Bapak sampaikan bisa terlaksana dengan baik di tahun 2024. Amin.